Salam hormat untuk para pencinta sejarah dan pegiat budaya. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menelusuri jejak-jejak masa lalu yang sering terlupakan. Pada episode kali ini, kita akan menyibak kisah para pangeran Majapahit yang terbuang, mereka yang lahir dalam darah biru, tetapi tersingkir dari panggung kekuasaan. Bagaimana nasib mereka setelah kejayaan Majapahit meredup? Apakah mereka benar-benar hilang atau justru masih meninggalkan jejak dalam sejarah Nusantara? Mari kita telusuri bersama dalam kisah darah biru yang terbuang. Pangeran-pangeran Majapahit yang terlupakan. Majapahit, kerajaan yang pernah berdiri megah di Nusantara, dikenal sebagai pusat kejayaan politik, militer, dan budaya. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan dengan bimbingan Mahapatih Gajah Mada, kerajaan ini mencapai puncak keemasannya. Wilayah kekuasaannya membentang luas, mencakup sebagian besar kepulauan Nusantara, bahkan memiliki pengaruh di semenanjung Malaya. Dengan kekuatan armada laut dan jaringan perdagangan yang kuat, Majapahit menjadi simbol kebesaran peradaban masa itu. Namun di balik kemegahan ini, ada sosok-sosok pewaris takhta yang seringkali terlupakan dalam sejarah. Para pangeran Majapahit bukan sekadar anggota keluarga kerajaan. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kerajaan, baik sebagai penguasa daerah, penasihat, atau panglima perang. Keberadaan mereka menjadi penyeimbang kekuatan dalam pemerintahan, tetapi juga menimbulkan persaingan internal yang kerap berujung pada konflik perebutan kekuasaan. Majapahit memang memiliki aturan ketat dalam menentukan pewaris takhta, tetapi seringkali ambisi dan intrik politik membuat aturan itu terabaikan. Sistem pemerintahan Majapahit mengandalkan konsep mandala, di mana raja sebagai pusat kekuasaan dikelilingi oleh daerah-daerah bawahan yang diperintah oleh para pangeran atau bangsawan yang masih memiliki hubungan darah dengan raja. Para pangeran ini memerintah daerah-daerah penting seperti Kediri, Daha, Tumapel, dan Kahuripan. Mereka diberi kewenangan untuk mengelola wilayahnya masing-masing, tetapi tetap tunduk kepada penguasa utama di pusat kerajaan, yaitu Raja Majapahit. Sayangnya, sistem ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak pangeran yang merasa memiliki hak lebih besar atas takhta dibandingkan penguasa yang sedang berkuasa. Konflik internal yang dipicu oleh perbedaan pandangan dan kepentingan politik seringkali berujung pada pemberontakan. Inilah yang menjadi titik awal keruntuhan Majapahit, bukan hanya karena tekanan dari luar, tetapi juga dari dalam. Persaingan antar pangeran seringkali dipengaruhi oleh hubungan pernikahan dalam keluarga kerajaan. Salah satu contoh nyata adalah pernikahan Hayam Wuruk dengan Paduka Sori, putri dari Wijaya Rajasa, seorang bangsawan berpengaruh. Perkawinan ini awalnya bertujuan untuk memperkuat persatuan dalam istana, tetapi justru menimbulkan ketegangan baru. Wijaya Rajasa, yang merasa memiliki hak atas pengaruh lebih besar, akhirnya menjadi salah satu tokoh yang menantang stabilitas Majapahit. Selain itu, pangeran-pangeran dari garis keturunan lain seperti Arja Raja, putra dari Kertanegara, memiliki kisah tersendiri dalam sejarah. Arda Raja yang semestinya menjadi pewaris Singhasari justru berpihak pada Jaya Katwang dalam kehancuran kerajaan ayahnya. Hubungan antara keturunan Singhasari dan Majapahit inilah yang kerap menimbulkan perpecahan. Majapahit yang megah dengan segala kebesaran dan kejayaannya ternyata menyimpan banyak cerita tentang darah biru yang terbuang. Beberapa pangeran berhasil bertahan, tetapi banyak pula yang tersingkir dari panggung sejarah, terlupakan di antara intrik politik dan pergolakan kekuasaan. Sejarah mencatat raja-raja besar Majapahit, tetapi jarang yang mengingat bagaimana para pangeran yang tersingkir juga turut membentuk jalannya sejarah kerajaan ini. Wijaya Rajasa adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Majapahit yang sering terlupakan. Sebagai seorang bangsawan yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan, ia memegang pengaruh yang cukup besar, terutama setelah menjadi mertua Hayam Wuruk. Namun di balik kedekatannya dengan penguasa Majapahit, ia menyimpan ambisi yang pada akhirnya justru membuatnya tersingkir dari panggung utama kekuasaan. Wijaya Rajasa,
berasal dari garis keturunan yang kuat. Ia menguasai wilayah penting, yaitu Wengker, sebuah daerah yang kaya dan memiliki posisi strategis di dalam struktur politik Majapahit. Dengan kekuasaan yang ia miliki, ia menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Perkawinannya dengan Bre Pajang, saudara perempuan Hayam Wuruk, semakin mengukuhkan posisinya dalam lingkaran elit kerajaan. Namun ambisinya tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin memastikan bahwa pengaruhnya tidak hanya sebatas menjadi mertua raja, tetapi juga menjadi penentu arah politik Majapahit. Masalah mulai muncul ketika Hayam Wuruk menikah dengan Padukasori, yang tak lain adalah putri Wijaya Rajasa. Dalam sistem politik kerajaan, pernikahan ini seharusnya memperkuat aliansi antara Wengker dan Majapahit, tetapi justru menimbulkan ketegangan baru. Wijaya Rajasa mulai melihat dirinya sebagai sosok yang pantas memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan kerajaan. Ia mengharapkan agar wilayahnya mendapatkan lebih banyak hak istimewa dan bahkan ingin memastikan bahwa keturunannya memiliki peluang untuk menduduki takhta Majapahit. Namun, kekuatan politik di dalam istana tidak sesederhana itu. Meskipun memiliki hubungan darah dengan Hayam Wuruk, Wijaya Rajasa tetap dianggap sebagai penguasa daerah yang harus tunduk pada pusat. Keinginannya untuk memperbesar pengaruhnya membuatnya bersitegang dengan kelompok-kelompok lain di dalam istana, terutama mereka yang lebih setia kepada kebijakan pusat Majapahit. Ketegangan ini semakin memuncak setelah wafatnya Gajah Mada, Mahapatih, yang selama ini menjadi pilar utama stabilitas kerajaan. Dengan tidak adanya sosok sekuat Gajah Mada yang bisa mengendalikan keseimbangan politik, berbagai kelompok mulai berusaha memperkuat pengaruh mereka, termasuk Wijaya Rajasa. Namun, langkahnya tidak berjalan mulus. Alih-alih mendapatkan tempat lebih besar dalam pemerintahan, ia justru mulai tersingkir. Keadaan semakin sulit ketika Hayam Wuruk wafat dan terjadi perebutan takhta antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi. Konflik ini, yang dikenal sebagai Perang Paregreg, membuat posisi Wijaya Rajasa semakin terjepit. Meskipun ia memiliki hubungan dengan kedua belah pihak, pengaruhnya semakin menurun. Pada akhirnya, ia tidak berhasil mencapai ambisinya untuk menjadikan keturunannya sebagai penguasa utama Majapahit. Kisah Wijaya Rajasa mencerminkan betapa kerasnya persaingan dalam istana Majapahit. Meskipun memiliki darah bangsawan, tidak semua pangeran atau bangsawan tinggi bisa bertahan dalam permainan politik yang penuh intrik. Ia adalah contoh bagaimana ambisi yang terlalu besar tanpa dukungan politik yang kuat justru dapat membuat seseorang tersingkir dari sejarah besar kerajaan. Seiring berjalannya waktu, nama Wijaya Rajasa semakin jarang disebut dalam kisah kejayaan Majapahit, tenggelam di antara bayang-bayang para raja dan Mahapatih yang lebih dominan dalam sejarah. Ardaraja adalah salah satu sosok yang terjebak dalam pergolakan politik yang penuh intrik di masa peralihan dari Singhasari ke Majapahit. Sebagai putra Kertanegara, raja terakhir Singhasari, ia seharusnya menjadi penerus takhta dan menjaga warisan ayahnya. Namun, nasib berkata lain. Dalam kekacauan yang terjadi di penghujung kekuasaan Singhasari, Ardaraja justru dikenal sebagai pangeran yang berpihak pada Jaya Katwang, sosok yang bertanggung jawab atas kehancuran kerajaan ayahnya. Sejarah pun mencatatnya dengan stigma sebagai anak pengkhianat, tetapi benarkah ia memang seorang pengkhianat atau hanya korban dari permainan politik yang lebih besar? Ketika Kertanegara berkuasa di Singhasari, ia mencoba memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan wilayah-wilayah lain, termasuk melawan ekspansi Mongol yang mulai mengancam Nusantara. Namun, di dalam negerinya sendiri, ada banyak ketidakpuasan. Salah satu penguasa bawahan yang tidak senang dengan kebijakan Kertanegara adalah Jaya Katwang, Adipati Kediri yang masih menyimpan dendam lama terhadap Singhasari. Jaya Katwang melihat kesempatan untuk merebut takhta ketika Kertanegara sibuk dengan urusan luar negeri. Ardaraja, yang saat itu sudah menjadi menantu Jaya Katwang setelah dinikahkan dengan Putri Kediri, berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia adalah putra mahkota Singhasari,
Tetapi di sisi lain ia memiliki ikatan dengan Kediri melalui pernikahannya. Ketika Jayakatwang melancarkan serangan mendadak ke Singhasari dan membunuh Kertanegara, Ardaraja memilih untuk tetap berada di pihak mertuanya. Keputusan ini kemudian membuatnya dikenang sebagai pangeran yang mengkhianati ayahnya sendiri. Namun, jika dilihat lebih dalam, posisi Ardaraja saat itu tidak semudah yang terlihat. Dalam sistem kerajaan Jawa, pernikahan politik seringkali menjadi alat untuk memperkuat aliansi, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Sebagai menantu Jayakatwang, ia berada di bawah pengaruh Kediri dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan keputusan yang sudah dibuat oleh adipati itu. Bisa jadi Ardaraja hanya berusaha bertahan di tengah badai politik yang tidak bisa ia kendalikan. Sayangnya bagi Ardaraja, kekuasaan Jayakatwang tidak bertahan lama. Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang berhasil melarikan diri dari kehancuran Singhasari, justru berbalik menggunakan pasukan Mongol untuk menggulingkan Kediri. Dalam waktu singkat, Jayakatwang kalah dan Kediri jatuh ke tangan Raden Wijaya, yang kemudian mendirikan Majapahit. Nasib Ardaraja setelah itu tidak banyak tercatat dalam sejarah. Ia menghilang begitu saja, tanpa ada keterangan apakah ia dibunuh, diasingkan atau memilih hidup dalam bayang-bayang. Kisah Ardaraja adalah gambaran dari betapa rumitnya politik kerajaan di masa lalu. Ia terjebak di antara dua kekuatan besar dan tidak memiliki banyak pilihan. Jika ia berpihak pada ayahnya, ia akan dianggap membangkang terhadap mertuanya. Jika ia berpihak pada mertuanya, ia akan dikenang sebagai pengkhianat. Pada akhirnya, ia pun tersingkir dari sejarah, hanya disebut dalam beberapa catatan sebagai putra yang gagal mempertahankan warisan ayahnya. Namun apakah ia benar-benar seorang pengkhianat atau justru korban dari keadaan? Itu tetap menjadi pertanyaan yang sulit dijawab. Pangeran Raja Sawardana adalah salah satu sosok yang nyaris hilang dalam sejarah Majapahit. Di tengah kekacauan yang melanda kerajaan pada masa-masa akhirnya, namanya tenggelam di antara intrik politik dan perebutan takhta yang semakin ganas. Padahal, ia adalah salah satu pewaris sah yang seharusnya memiliki peluang besar untuk memimpin Majapahit. Namun, sebagaimana yang sering terjadi dalam sejarah kerajaan, bukan garis keturunan saja yang menentukan siapa yang naik takhta, tetapi juga kekuatan politik di baliknya. Raja Sawardana adalah bagian dari keluarga kerajaan yang berada di tengah pergolakan besar setelah wafatnya Hayam Wuruk. Majapahit yang dulu kokoh mulai terpecah belah oleh berbagai kepentingan politik. Perebutan takhta antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi dalam Perang Paregreg telah melemahkan kerajaan, membuat stabilitas semakin goyah. Dalam situasi seperti ini, para pangeran yang tidak memiliki dukungan politik yang kuat dengan mudah tersingkir dari panggung kekuasaan. Raja Sawardana sebenarnya memiliki legitimasi yang cukup kuat. Ia berasal dari garis keturunan raja dan memiliki hak untuk menjadi penguasa. Namun saat Majapahit memasuki masa kemunduran, kekuasaan tidak lagi hanya bergantung pada garis keturunan, melainkan pada kekuatan militer dan dukungan dari elit istana. Para pangeran harus memiliki aliansi yang kuat jika ingin bertahan. Sayangnya, Raja Sawardana tidak cukup beruntung dalam hal ini. Di saat pangeran lain bersaing untuk mendapatkan dukungan dari pasukan dan pejabat istana, Raja Sawardana justru semakin terpinggirkan. Perebutan kekuasaan terus berlanjut, dan setiap kali ada penguasa baru, pangeran-pangeran yang dianggap sebagai ancaman akan disingkirkan, baik dengan cara diasingkan, dibunuh, atau sekadar dihapus dari sejarah. Raja Sawardana termasuk salah satu yang terkena dampaknya. Majapahit yang semakin lemah juga menghadapi tekanan dari luar. Kerajaan-kerajaan Islam mulai bangkit di pesisir, sementara di dalam, konflik internal terus menggerogoti kejayaan yang pernah dibangun oleh leluhur mereka. Dalam situasi ini, Raja Sawardana tidak memiliki cukup kekuatan untuk merebut kembali haknya. Ia perlahan menghilang dari catatan sejarah, tidak meninggalkan jejak yang jelas tentang bagaimana nasib akhirnya. Kisah Raja Sawardana mencerminkan bagaimana banyak pewaris sah Majapahit yang akhirnya tersingkir akibat permainan politik
yang tidak berpihak pada mereka. Ia bukan satu-satunya pangeran yang mengalami nasib seperti ini. Banyak pangeran lain yang memiliki hak atas takhta, tetapi tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankannya. Sejarah lebih banyak mencatat nama-nama besar seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Wikramawardhana, tetapi jarang membahas mereka yang kalah dalam perebutan kekuasaan. Raja Sawardhana adalah salah satu dari mereka, seorang pangeran yang seharusnya bisa menjadi bagian dari sejarah besar Majapahit, tetapi justru terlupakan di antara bayang-bayang intrik politik dan perpecahan. Kerajaan Pangeran Kertabumi adalah salah satu tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah Majapahit. Ia dikenal sebagai raja yang berhasil merebut takhta melalui kudeta, tetapi di saat yang sama, ia juga dianggap sebagai penyebab utama kemunduran dan kehancuran kerajaan. Naiknya Kertabumi ke puncak kekuasaan adalah hasil dari intrik panjang di dalam istana yang dipenuhi perebutan pengaruh dan pertarungan antar bangsawan. Majapahit pada masa itu sudah tidak lagi sekuat di era Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Setelah Perang Paregreg yang melemahkan kerajaan, pertarungan antara keturunan raja semakin sengit. Di tengah ketidakstabilan ini, Kertabumi muncul sebagai salah satu pangeran yang memiliki ambisi besar untuk merebut kekuasaan. Namun jalannya menuju singgasana tidaklah mudah. Awalnya Majapahit dipimpin oleh Bre Kertawijaya yang kemudian digantikan oleh penguasa-penguasa lain dalam waktu singkat. Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang menjadi peluang bagi Kertabumi. Dengan dukungan dari kalangan bangsawan tertentu dan penguasa-penguasa pesisir yang mulai beralih ke Islam, Kertabumi akhirnya berhasil menggulingkan lawannya dan merebut takhta Majapahit. Namun pemerintahannya tidak berjalan mulus. Kertabumi dianggap lebih berpihak pada kelompok pedagang dan komunitas Islam yang semakin berkembang di pesisir Jawa. Hal ini membuatnya kurang disukai oleh kalangan bangsawan konservatif yang masih setia pada tradisi lama Majapahit. Selain itu, kekuasaannya tidak diakui oleh semua pihak. Beberapa pangeran dari garis keturunan lain menganggap Kertabumi tidak sah sebagai raja dan mulai menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Puncak dari konflik ini terjadi ketika Girindrawardhana, seorang bangsawan yang masih memiliki hubungan dengan dinasti Majapahit, mengumpulkan kekuatan untuk merebut kembali takhta. Dengan dukungan dari pasukan yang masih setia pada sistem lama Majapahit, Girindrawardhana melancarkan serangan besar terhadap Kertabumi. Perang pun pecah dan dalam pertempuran itu Kertabumi akhirnya terbunuh. Namun, kematian Kertabumi bukanlah akhir dari kehancuran Majapahit, melainkan awal dari kejatuhan total. Kekalahan Kertabumi memang mengembalikan kekuasaan ke tangan Girindrawardhana, tetapi pada saat itu Majapahit sudah terlalu lemah untuk bertahan. Kerajaan-kerajaan Islam yang semakin kuat di pesisir mulai menguasai perdagangan dan wilayah-wilayah penting. Kekuasaan Majapahit semakin terdesak ke pedalaman hingga akhirnya runtuh sepenuhnya. Banyak yang menyalahkan Kertabumi atas kehancuran ini. Ia dianggap sebagai pemimpin yang terlalu lunak terhadap pengaruh luar dan gagal mempertahankan kejayaan Majapahit. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, kehancuran Majapahit bukan hanya kesalahan satu orang, melainkan akibat dari proses panjang yang sudah terjadi sejak Perang Paregreg. Kertabumi hanyalah salah satu pangeran yang berusaha bertahan di tengah badai, tetapi akhirnya tersapu oleh gelombang besar perubahan zaman. Saat Majapahit runtuh, para pangeran dan bangsawan yang tersisa dihadapkan pada pilihan sulit: bertahan dan menghadapi ancaman dari para penguasa baru, atau melarikan diri demi kelangsungan garis keturunan mereka. Banyak dari mereka memilih jalan kedua, mencari perlindungan di wilayah-wilayah yang masih bisa menerima mereka, seperti Bali, Malaka, dan bahkan ke Demak, yang ironisnya merupakan salah satu penyebab kejatuhan Majapahit. Bali menjadi tempat perlindungan utama bagi keturunan Majapahit. Pulau itu sudah lama memiliki hubungan erat dengan Majapahit, baik secara budaya maupun politik. Bahkan pada masa kejayaan Majapahit, banyak bangsawan dan pejabat yang ditempatkan di Bali untuk memperkuat kendali kerajaan atas wilayah tersebut. Saat Majapahit mulai melemah,
Para pangeran dan pengikut setia dinasti mencari perlindungan di sana. Mereka membawa serta budaya dan tradisi Majapahit yang hingga kini masih bisa ditemukan dalam sistem pemerintahan, seni, dan kepercayaan masyarakat. Bali salah satu tokoh yang paling dikenal dalam pelarian ini adalah Dalem Ketut Ngelesir, yang dipercaya membawa pengaruh besar dari Majapahit ke Bali. Para keturunan Majapahit di Bali mempertahankan banyak tradisi leluhur mereka, termasuk konsep kerajaan yang masih mengacu pada sistem Majapahit. Itulah sebabnya hingga saat ini, banyak jejak kebesaran Majapahit masih bisa dirasakan di Bali. Sementara di tanah Jawa, pengaruhnya semakin terkikis oleh perkembangan Islam dan perubahan politik. Selain ke Bali, ada juga bangsawan Majapahit yang mengungsi ke Malaka. Pada masa itu, Malaka adalah pusat perdagangan yang berkembang pesat dan memiliki hubungan erat dengan banyak kerajaan di Nusantara. Beberapa keturunan Majapahit yang mencari perlindungan di sana kemudian berbaur dengan elit politik Malaka, meskipun sebagian besar harus menyesuaikan diri dengan pengaruh Islam yang semakin kuat di wilayah itu. Sementara itu, ada pula yang pergi ke Demak, meskipun langkah ini penuh kontradiksi. Demak adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Raden Patah, yang dalam beberapa versi sejarah disebut sebagai keturunan Majapahit sendiri. Beberapa pangeran yang tersisa mungkin melihat Demak sebagai kelanjutan dari Majapahit dalam bentuk yang berbeda. Namun di sisi lain, sebagian besar kaum bangsawan Majapahit yang masih setia pada ajaran leluhur merasa bahwa Demak adalah musuh yang menghancurkan mereka. Pelarian para pangeran dan bangsawan ini menunjukkan bahwa meskipun Majapahit secara politik telah runtuh, warisan dan keturunannya tidak serta-merta hilang. Mereka menyebar ke berbagai wilayah, membawa serta budaya, tradisi, dan nilai-nilai kerajaan yang pernah berjaya. Hingga kini, pengaruh Majapahit masih terasa di Bali, dalam sejarah Malaka, dan bahkan dalam struktur politik kerajaan-kerajaan Islam yang muncul setelahnya. Sejarah para pewaris Majapahit yang tersingkir ini menjadi bukti bahwa kejatuhan sebuah kerajaan tidak selalu berarti akhir dari peradabannya. Mereka mungkin kehilangan takhta, tetapi tidak kehilangan identitas mereka. Dan pada akhirnya, warisan Majapahit tetap hidup, meskipun dalam bentuk yang berbeda di berbagai wilayah. Ketika Majapahit runtuh, tidak semua keturunannya melarikan diri ke Bali atau Malaka. Beberapa pangeran dan bangsawan justru memilih bergabung dengan Demak, kerajaan Islam yang berdiri di atas puing-puing kejayaan Majapahit. Langkah ini bukan hanya bentuk kepasrahan, tetapi juga strategi untuk tetap bertahan dalam perubahan zaman yang tidak bisa mereka lawan. Demak yang didirikan oleh Raden Patah sering disebut memiliki hubungan darah dengan Majapahit. Raden Patah diyakini sebagai putra dari Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dengan seorang selir dari Champa. Meskipun ada perbedaan keyakinan, hubungan ini membuat beberapa pangeran Majapahit merasa bahwa Demak adalah kelanjutan dari kerajaan mereka, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Namun, pangeran-pangeran yang bergabung dengan Demak perlahan menghilang dari sejarah. Mereka tidak lagi memegang kekuasaan yang nyata dan hanya menjadi bagian dari lingkaran istana tanpa pengaruh besar. Kebanyakan dari mereka kehilangan identitas sebagai keturunan Majapahit dan akhirnya larut dalam pemerintahan baru yang berbasis Islam. Keberadaan mereka pun semakin samar karena Demak tidak ingin lagi dikaitkan dengan kerajaan Hindu-Buddha yang telah runtuh. Seiring waktu, kisah para pewaris Majapahit yang bertahan di Demak hanya menjadi bayang-bayang yang nyaris terlupakan. Majapahit yang dulu begitu perkasa akhirnya benar-benar tenggelam, sementara Demak melanjutkan sejarah Nusantara dengan wajah yang baru. Meskipun Majapahit telah lama runtuh, darah biru para pangerannya tidak benar-benar hilang. Mereka mungkin tidak lagi berkuasa, tetapi jejak mereka masih tertanam dalam legenda, budaya, dan garis keturunan kerajaan-kerajaan yang muncul setelahnya. Di Bali, para keturunan Majapahit tetap menjaga warisan leluhur mereka. Sistem kerajaan di sana masih mencerminkan struktur politik Majapahit dan banyak adat istiadat yang diwarisi langsung dari masa kejayaan kerajaan itu.
Di beberapa daerah di Jawa, terutama di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta, ada keyakinan bahwa para sultan adalah pewaris sah garis keturunan Majapahit. Selain itu, banyak legenda yang berkembang di masyarakat tentang para pangeran Majapahit yang menghilang tetapi tetap hidup dalam cerita rakyat. Beberapa kisah menyebutkan adanya tokoh-tokoh misterius yang dipercaya sebagai keturunan Majapahit yang bersembunyi dan kemudian muncul kembali dalam bentuk lain. Warisan Majapahit juga terlihat dalam budaya Nusantara, sistem hukum, kesenian, sastra, hingga konsep pemerintahan yang ada di berbagai kerajaan setelahnya masih banyak terpengaruh oleh Majapahit. Bahkan dalam lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, terdapat jejak filosofi yang berakar dari pemikiran Majapahit tentang persatuan Nusantara. Darah biru Majapahit mungkin tidak lagi terlihat dalam kekuasaan politik, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam bentuk yang lebih luas. Majapahit tidak sekadar kerajaan yang pernah ada, tetapi menjadi simbol kejayaan yang terus dikenang dan diwariskan dalam berbagai aspek kehidupan di Nusantara. Demikian kisah tentang para pangeran Majapahit yang tersingkir dari takhta, tetapi tidak benar-benar hilang dari sejarah. Mereka mungkin tidak lagi berkuasa, namun warisan mereka tetap hidup dalam budaya, tradisi, dan bahkan garis keturunan kerajaan-kerajaan setelahnya. Sejarah selalu menyimpan rahasia, dan tugas kita adalah menguaknya agar tidak lenyap ditelan waktu. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan kita dalam menyingkap lembaran-lembaran sejarah yang terlupakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetaplah mawas diri